Jungle. Selamat pagi, masih kembali lagi bersama News pada pagi hari ini dengan saya Vintalisa Utami yang akan membawakan berita teraktual, terupdate, dan juga terpercaya. Pemirsa, kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia sedang mengalami situasi ataupun keadaan di mana sering disebut dengan pandemi virus COVID-19. Namun, bukan hanya di Indonesia saja virus COVID-19 ini berada, namun juga di negara-negara lain. Dalam memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini, kerjasama antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan tingkat terkecil, yaitu seperti tingkat desa, sangat penting untuk dilakukan dalam upaya untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini atau dalam upaya pencegahan dan juga penanganan virus COVID-19 pada tingkat desa. Pencegahan dan juga penanganan virus COVID-19 di tingkat desa sudah diatur dalam Permendes nomor 6 tahun 2020, di mana terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu terkait dengan pencegahan dan juga penanganan virus COVID-19 di tingkat desa ataupun pada tingkat terkecil seperti RT maupun RW. Yang kedua yaitu padat karya tunai desa. Yang ketiga yaitu terkait dengan dana desa yang dapat digunakan untuk bantuan tunai langsung sesuai dengan arahan dari Presiden. Terkait dengan pencegahan dan juga penanganan virus COVID-19 di tingkat desa yang sudah diatur dalam Permendes nomor 6 tahun 2020, dapat dilakukan beberapa upaya untuk mencegah virus ini masuk ke desa tersebut. Dapat saya informasikan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah virus ini masuk ke desa. Salah satunya yang pertama yaitu tamu menginap di desa dalam kurun waktu 1x24 jam harus atau diwajibkan untuk melaporkan diri di kantor desa. Yang kedua yaitu memeriksa kondisi kesehatan tamu yang akan menginap di desa. Dan yang ketiga yaitu memasang papan informasi sosialisasi untuk pencegahan virus COVID-19 versi WHO di tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Untuk memudahkan pencegahan dan juga penanganan virus COVID-19 ini di tingkat desa, Permendes sudah mewajibkan setiap desa untuk membentuk relawan desa lawan COVID-19, di mana relawan desa lawan COVID-19 ini terdiri oleh kepala desa selaku ketua, ketua BPD selaku wakil, dan anggota dari relawan desa lawan COVID-19, yaitu seluruh komponen kekuatan desa seperti perangkat desa ataupun anggota BPD. Setelah itu yaitu ketua RT ataupun RW, pendamping yang bertugas di desa dan juga bidan desa, ataupun PKK, Karang Taruna, atau tokoh adat, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagai relawan desa lawan COVID-19, ada prinsip yang harus dipegang. Prinsip tersebut yaitu prinsip gotong royong, di mana yang kita ketahui bahwa jika kita saling bersama-sama untuk menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, maka akan memudahkan kita dalam memutus mata rantai dari pencegahan virus COVID-19 ini. Dapat saya laporkan saat ini sudah ada 40.000 sekian desa atau sekitar 53% desa sudah membentuk relawan desa lawan COVID-19. Tentu 40.000 desa ini sedang dalam mengalami situasi pandemi virus COVID-19 ini. Sedangkan 47% desa lainnya masih dalam proses pembentukan dan juga pemantauan dari pemerintah. Relawan desa lawan COVID-19 memiliki beberapa tugas. Yang pertama
yaitu pendataan penduduk rentan sakit. Yang kedua yaitu penyemprotan disinfektan dan penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum. Yang ketiga yaitu penyiapan tempat khusus untuk penanganan. Yang keempat yaitu memastikan tidak ada kerumunan warga. Yang kelima adalah pengawalan warga yang berkewajiban melaksanakan karantina mandiri. Yang keenam yaitu membuat pos jaga gerbang desa untuk memantau mobilitas warga. Terkait dengan pemantauan pos jaga gerbang desa, dapat saya laporkan sudah ada 8.400 sekian desa yang sudah membentuk pos jaga gerbang desa. Tujuan dibangunnya pos jaga gerbang desa yaitu untuk memantau mobilitas warga desa yang masuk ataupun yang keluar dari desa tersebut, baik itu tamu yang masuk ke desa tersebut ataupun orang yang datang dari rantau yang akan masuk ke desa tersebut. Adapun tugas-tugas dari pos jaga gerbang desa, yang pertama yaitu mendata dan memeriksa warga atau tamu yang keluar masuk desa. Yang kedua yaitu mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari rantau atau luar daerah. Yang ketiga adalah merekomendasikan warga yang berstatus ODP untuk melakukan isolasi mandiri atau isolasi desa. Dan yang keempat adalah merekomendasikan dan mengkomunikasikan warga desa yang terkena PDP atau berstatus PDP dengan rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat virus COVID-19. Baik pemirsa, itu yang dapat saya informasikan. Saat ini sudah ada rekan saya yang bernama Vitalisa Utami yang akan melaporkan secara langsung di Desa Pandaretno yang sudah membangun pos jaga gerbang desa. Berikut liputannya untuk Anda. Sedang berada di Desa Pandaretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Di sini saya akan melaporkan bahwa di desa ini sudah membangun sebuah posko jaga gerbang desa, di mana posko ini digunakan untuk memantau mobilitas warga desa yang ingin keluar dari Desa Pandaretno maupun dari desa lain yang akan menuju ke Desa Pandaretno. Di posko ini nantinya akan dijaga secara bergilir dari dusun ke dusun. Selain itu juga, dalam setiap harinya akan ada 3 sesi. Sesi pertama yaitu pagi, kedua siang, dan ketiga adalah malam, di mana di setiap sesi nantinya akan ada 3 orang penjaga dalam setiap sesi ini. Pos jaga desa ini, warga desa yang dari luar Desa Pandaretno nantinya akan didata, akan menuju ke siapa atau tujuannya kemana dan ada keperluan apa. Selain itu juga, dalam posko jaga desa ini, setiap warga lain yang masuk ke Desa Pandaretno nantinya akan disemprot terlebih dahulu dengan disinfektan. Selain itu juga akan diukur suhunya menggunakan pengukur suhu. Selain itu juga nantinya akan diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu untuk antisipasi. Baik pemirsa, bisa kita lihat bahwa mobil tersebut merupakan tamu yang akan masuk ke Desa Pandaretno, dan nantinya tamu tersebut akan didata, akan menuju kemana dan juga ada keperluan apa. Selain itu juga nantinya akan diukur menggunakan pengukur suhu, dan yang terakhir yaitu akan disemprot menggunakan disinfektan seperti liputan berikut ini.
Terima kasih kepada Vintalisa Utami yang sudah melaporkan secara langsung di Desa Pandandetno. Pemirsa, tak terasa waktu sudah di penghujung acara. Kini saatnya saya Vintalisa Utami untuk undur diri. Terima kasih telah bersama kami dalam acara News pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan juga tetap patuhi kebijakan dari pemerintah dalam upaya pencegahan dan juga penanganan virus COVID-19 ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.